Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Ketemu lagi di channel Teneng 24 dan kali ini Teneng mau sharing ke kalian soal video budgeting lagi ya teman-teman. Dan alhamdulillah kita udah masuk di bulan kedua di tahun 2023. Tapi sebelum Teneng bikin budgeting bulan Februari, Teneng mau bikin evaluasi budget dulu untuk bulan Januari kemarin ya teman-teman, biar ketahuan gitu nanti anggaran sama aktual pengeluaran untuk bulan Januari gitu ya teman-teman, biar kita bisa bandingin nanti untuk nominal-nominal yang kita masukin, anggaran-anggaran yang kita masukin di bulan Februari. Nah ini Teneng evaluasi budgetnya itu bikin satu tabel gitu ya, dan untuk satu tabelnya itu ada beberapa kolom. Buat kolom yang pertama Teneng isi dengan kategori, jadi itu Teneng masukin semua poin-poin yang ada di pos budget ya teman-teman. Untuk yang kolom kedua Teneng isi dengan budget atau anggarannya gitu ya. Nah untuk kolom ketiga Teneng isi dengan aktualnya gitu, jadi yang memang nominal sesungguhnya, nominal sebenarnya yang kita keluarin dari budget anggaran. Terus untuk yang ketiga itu ada maksudnya yang keempat itu ada selisih ya teman-teman, jadi anggaran yang kurang atau anggaran yang lebih kita masukin di selisih. Terus yang terakhir juga ada kolom keterangan gitu, biar kita lebih tahu dan lebih detail aja gitu ya. Oh ya, Teneng juga di sini mau ngasih tahu karena Teneng masih pemula juga ya teman-teman. Jadi maaf kalau misal kata-katanya masih terbata-bata atau masih berbelit-belit gitu. Teneng minta dukungan dari kalian buat subscribe, like dan komen juga. Saran dan masukan dari kalian itu berguna buat Teneng biar Teneng makin berkembang gitu ya. Buat teman-teman pemula yang sama kayak Teneng, yang masih belajar untuk budgeting, semangat terus. Awal-awal memang pusing, Teneng juga awal-awal memang pusing ya, ini kayak gimana gitu kan, harus banyak-banyak nonton video-video budgeting teman-teman yang udah sukses gitu ya, yang di luar sana gitu, buat referensi kayak gitu ya teman-teman. Nah, Teneng juga di sini untuk di kategori itu cuman ngisi poin-poin yang garis besarnya aja, karena untuk yang lebih detailnya itu Teneng tulis di budget tracker gitu ya teman-teman. Jadi nanti dari budget tracker dirangkum untuk poin-poin apa aja, terus nanti kita pindahin ke kategori gitu. Oh ya, namanya kita budgeting ya teman-teman, apalagi yang masih belajar gitu. Kalau soal boncos atau misal tabungan kita kepake karena kebutuhan mendesak atau apa gitu ya, memang itu selalu ada ya teman-teman. Dan bulan Januari kemarin memang banyak banget pengeluaran yang tak terduga ya teman-teman, dari mulai kebutuhan suami yang memang mendesak gitu ya, terus ada kebutuhan tak terduga yang lainnya yang memang kita harus pakai dari uang tabungan gitu. Tapi nggak apa-apa, namanya belajar, namanya kita mulai untuk pengelolaan keuangan, biar nantinya kita lebih bijak lagi, kita bisa milah-milih lagi untuk anggaran-anggaran yang memang seharusnya menjadi kebutuhan dan hanya sebagai sebatas keinginan atau hawa nafsu kita doang ya teman-teman. Dan memang untuk bulan Januari kemarin bener-bener banyak banget pengeluaran tak terduga ya teman-teman kalau Teneng. Tapi alhamdulillah, disyukuri aja, semoga bulan Februari lebih baik lagi gitu, terus lebih bijak lagi dalam mengelola keuangannya.
Nah, jadi kayak gitu aja yang tadi tuh untuk evaluasinya ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke alokasi pendapatan dan alokasi dana untuk bulan Februari. Di sini Teneng juga nggak kepatok sama apa namanya persentase keuangan ya teman-teman, kayak kewajiban harus berapa persen, terus nabung harus berapa persen, terus untuk kebutuhan hidup harus berapa persen, nggak seperti itu. Jadi Teneng menyesuaikan dengan keadaan Teneng aja gitu, karena memang kan keadaan masing-masing pribadi kan beda-beda ya teman-teman. Takutnya kalau kita ngikutin rumus-rumus tertentu budgeting gitu, nanti malah kitanya makin pusing gitu ya. Jadi untuk sekarang kalau mau bikin budgeting, kita sesuaikan aja sama hitungan diri sendiri ya teman-teman. Yang penting di tiap budgeting itu ada pos untuk penghasilan. Jadi total semua penghasilan kita masukin di pos penghasilan ya teman-teman. Jadi kita tahu apa aja dan berapa yang kita dapat setiap bulan gitu ya. Terus di pos kedua juga itu ada kewajiban dan fixed expenses gitu ya teman-teman. Jadi kewajiban yang nominalnya tidak pernah berubah ya teman-teman. Kayak misal untuk bayar kosan gitu ya. Terus untuk kayak kayak bayar air gitu. Itu masuk ke kategori kewajiban gitu ya kalau Teneng. Nah, terus untuk poin selanjutnya, untuk pos selanjutnya ada untuk biaya hidup gitu ya. Jadi biaya hidup karena itu memang bisa berkurang dan bertambah gitu ya. Tiap bulan tuh pasti beda-beda. Itu juga sama. Kita sesuaikan aja sama kebutuhan kita. Terus untuk bakti orang tua itu walaupun sedikit nggak apa-apa ya teman-teman. Insya Allah semoga orang tua kita mengerti dan paham kehidupan kita gitu ya. Jadi sedikit pun nggak apa-apa, yang penting ada ngasih gitu ya teman-teman. Kalau untuk nabung sendiri, itu nabung juga sama ya teman-teman, kita sesuaikan aja. Sedikit gak apa-apa, nominalnya kecil pun gak masalah, yang penting rutin, konsisten. Terus juga jadinya kita ada simpanan gitu ya teman-teman, untuk pegangan kita kalau misalkan nanti tiba-tiba ada kebutuhan darurat atau mendesak. Nah, kalau Teneng sendiri untuk nabung itu Teneng bagi ke 3 poin ya teman-teman. Jadi yang pertama itu untuk tabungan jangka panjang gitu. Terus untuk poin yang kedua itu untuk tabungan darurat ya teman-teman. Terus yang ketiga itu untuk investasi gitu ya teman-teman. Jadi kita ada simpanan untuk kayak modal usaha nanti ke depannya gitu ya. Pokoknya kita harus pintar-pintar aja buat kayak bikin pos-pos budgeting gitu ya teman-teman, sesuai sama kehidupan kita gitu ya, sesuai sama kebutuhan hidup juga. Terus buat teman-teman yang pemula, kalau Teneng sih ya tiap kali ada kayak kembalian receh gitu, itu Teneng selalu simpan dan selalu sisihkan biar nanti di akhir bulan itu bisa dihitung dapatnya berapa, terus Teneng masukin ke celengan gitu ya teman-teman. Oh iya, terus Teneng juga mau ngasih tahu ya teman-teman, namanya budgeting itu pasti di awal sulit ya, karena kita harus jadi kayak menekan atau menanamkan dalam diri buat lebih bijak gitu ya teman-teman, yang asalnya mungkin kita nggak pernah catat-catat, sekarang harus catat-catat gitu ya. Terus yang asalnya kita nggak pernah hitung-hitung, sekarang harus hitung-hitung. Tapi banyak banget manfaatnya teman-teman, kayak Teneng gitu, kalau udah dibagi-bagi ke pos-pos budget gitu anggarannya, jadi nanti gak bakalan keganggu sama anggaran-anggaran lain gitu, nggak bakalan kecampur juga sama anggaran-anggaran lain. Jadi ke kitanya juga lebih enak gitu ya teman-teman. Jadi kayak kalau misalkan untuk belanja bulanan
belanja mingguan, terus kayak ongkos bensin, itu kalau misalnya udah dianggarkan di awal, insya Allah kita nggak bakalan keteteran atau kehabisan dana ya teman-teman. Jadi kalau misalkan apa ya bilangnya tuh jadi lebih teratur gitu ya teman-teman. Kita belajar untuk lebih teratur gitu. Teneng juga di sini masih belajar. Kita belajar bareng-bareng. Insya Allah dengan apa sih? Kita belajar budgeting, kita bakalan jadi lebih bijak lagi untuk mengelola keuangan berawal dari kita sendiri ya teman-teman, lebih teratur gitu. Dan belajar budgeting itu nggak harus nunggu kita udah nikah ya teman-teman. Kita mulai dari sebelum menikah. Kalau kita sudah mulai bekerja gitu, udah mulai dapat penghasilan sendiri gitu ya, itu kita harus udah mulai belajar untuk mengelola ya teman-teman, memanage apa yang penghasilan yang kita dapat gitu. Semoga video ini bermanfaat. Maaf kalau misalkan masih berbelit-belit kata-katanya. Terus juga maaf kalau misalkan masih banyak gitu ya teman-teman. Karena Teneng masih belajar banget ini, masih bener-bener kayak nggak tahu apa-apa gitu ya. Jadi mohon dukungannya dari teman-teman semuanya, semoga video Teneng makin berkembang. Terus juga teman-teman jangan lupa subscribe juga ya, dan dukung Teneng terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.